Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM 105381101225. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas dari mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu 3 tokoh penting sosiologi, yaitu Emil Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Itulah yang akan saya bahas. Selamat menyaksikan. Max Weber itu adalah salah satu tokoh sosiologi yang lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864. Weber dikenal karena pemikirannya itu dalam memahami masyarakat. Pemikiran Weber juga dipengaruhi oleh kehidupannya sendiri, di mana kedua orang tuanya itu mempunyai sifat atau pandangan atau pemahaman yang berbeda, di mana ayahnya itu adalah seorang pejabat pemerintah, yang suka kehidupan duniawi dan kekuasaan, sementara ibunya itu lebih ke sifat religius dan kehidupan yang sederhana. Nah, dari situ Weber sudah mulai terbiasa dengan perbedaan pandangan atau pemahaman, karena sejak kecil Weber sudah berada di lingkungan yang sudah ada yang namanya perbedaan pandangan atau pemahaman. Adapun pemikiran Max Weber yaitu Verstehen. Menurut Max Weber, sosiologi bukan hanya melihat tentang perilaku seseorang, tetapi juga harus memahami makna atau alasan di balik tindakan tersebut. Contohnya, ketika seseorang berjalan ke masjid, pasti itu memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah. Artinya, tindakan manusia itu selalu memiliki tujuan atau alasan di baliknya. Yang kedua itu tindakan sosial. Max Weber membagi beberapa jenis tindakan sosial. Yang pertama itu tindakan rasional instrumental, di mana tindakan ini tuh dilakukan secara matang atau sudah diperhitungkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu tindakan rasional nilai, di mana tindakan ini itu berdasarkan nilai atau keyakinan. Yang ketiga, tindakan tradisional, di mana tindakan ini itu adalah sebuah kebiasaan dari turun-temurun. Yang keempat, tindakan afektif. Tindakan ini yaitu emosi atau perasaan. Yang ketiga, tipe kekuasaan menurut Max Weber. Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan itu bisa bertahan karena masyarakat percaya pada pemimpinnya. Max Weber juga membagi menjadi 3 jenis kekuasaan. Yang pertama yaitu otoritas tradisional, di mana otoritas tradisional ini itu adalah kekuasaan berdasarkan adat atau kebiasaan. Yang kedua yaitu otoritas karismatik, di mana otoritas karismatik ini adalah kekuasaan karena karisma atau pengaruh pribadi. Yang ketiga, otoritas legal rasional, di mana otoritas legal rasional ini adalah kekuasaan berdasarkan aturan atau hukum. Yang keempat, birokrasi. Weber terkenal dengan teorinya tentang birokrasi. Nah, menurut Weber, masyarakat membutuhkan sistem kerja yang teratur dan jelas agar lebih efisien. Misalnya ketika kita menginginkan sesuatu,
kita bisa mendapatkannya, tetapi dengan cara kita harus melewati aturan-aturan yang ada. Contohnya, ketika kita ingin membuat KTP. Pasti dalam proses pembuatan KTP tersebut terdapat beberapa prosedur. Nah, prosedur tersebut itu harus kita penuhi sehingga kita bisa membuat KTP. Seperti itu. Tetapi Max Weber juga mengkritik tentang birokrasi, karena menurut Max Weber, birokrasi ini terlalu kaku dan membuat manusia menjadi robot. Contohnya, pegawai yang bekerja hanya mengikuti aturan tanpa mempertimbangkan kondisi manusia. Yang kelima, rasionalisasi. Menurut Max Weber, dunia modern semakin rasional. Artinya, masyarakat lebih mengutamakan teknologi, efisiensi, perhitungan atau aturan daripada tradisi atau perasaan. Nah, menurut Weber juga modernisasi memang membuat hidup kita menjadi lebih teratur, tetapi manusia bisa kehilangan kebebasan karena terlalu terikat aturan. Max Weber menyebut kondisi ini sebagai kandang besi atau iron chains, di mana karyawan terus bekerja secara terus-menerus dan mengikuti target perusahaan atau aturan perusahaan sampai stres dan kehilangan waktu bersama keluarga. Yang keenam, agama dan kapitalisme. Salah satu karya Max Weber yang terkenal adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Max Weber menjelaskan bahwa agama Protestan Calvinis mendorong lahirnya kapitalisme modern karena ajaran mereka itu di mana kerja keras dianggap ibadah dan keuntungan usaha itu dianggap keberhasilan hidup, sehingga munculnya semangat kerja kapitalisme, di mana masyarakat menjadi rajin bekerja, rajin menabung dan hidup hemat, karena di mana bekerja keras itu dianggap ibadah dan keuntungan itu dianggap sebagai keberhasilan hidup. Contohnya yaitu seseorang bekerja keras tanpa henti demi kesuksesan ekonomi, karena mereka percaya bahwa bekerja keras itu adalah sebuah ibadah dan kesuksesan itu adalah sebuah keberhasilan hidup. Jadi kesimpulannya, menurut Max Weber, setiap tindakan manusia itu memiliki makna atau alasan. Yang kedua, masyarakat modern semakin rasional. Yang ketiga, birokrasi dan aturan semakin mendominasi kehidupan. Yang keempat, agama juga bisa mempengaruhi perubahan sosial serta ekonomi. Karl Marx adalah salah satu seorang tokoh yang sangat terkenal dalam ilmu sosial. Karl Marx lahir di Trier, Prusia pada tanggal 5 Mei 1818. Karl Marx sangat terkenal dalam ilmu sosial, terkhususnya dalam pembahasan tentang kapitalisme, kelas sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Adapun pemikiran Karl Marx, yaitu yang pertama, masyarakat selalu penuh pertentangan atau konflik. Menurut Karl Marx, masyarakat tidak pernah benar-benar hidup secara harmonis, tetapi di dalam masyarakat itu selalu ada yang namanya pertentangan antara kelompok yang berkuasa atau dengan kelompok yang tertindas. Contohnya itu misalnya
di sebuah pabrik yang sangat besar, pabrik tersebut memiliki keuntungan yang sangat banyak, di mana pasti pemilik perusahaan atau pabrik tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sedangkan yang bekerja atau buruh kerja dari pagi sampai malam, gajinya tetap pas-pasan. Nah, disinilah kita bisa melihat adanya ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja. Yang kedua, alienasi atau keterasingan. Menurut Karl Marx, dalam kapitalisme, manusia menjadi asing terhadap pekerjaannya sendiri. Artinya, buruh pekerja bekerja hanya demi uang. Mereka tidak lagi menikmati hasil kerja mereka, dan mereka juga kehilangan kebebasan dan kreativitasan diri mereka. Contohnya itu seorang pegawai pabrik yang harus mengulang pekerjaan yang sama untuk setiap harinya, dan waktu beberapa tahun mereka bisa kehilangan kebebasan dan kreativitasan diri mereka, sehingga mereka menganggap bahwa bekerja itu terasa seperti beban, bukan lagi bagian dari pengembangan potensi diri manusia. Yang ketiga yaitu fetisisme komoditas. Karl Marx menjelaskan bahwa dalam kapitalisme, barang-barang menjadi sangat diagungkan. Orang-orang lebih melihat nilai barang daripada nilai manusianya. Manusia seringkali lupa bahwa barang yang dibuat itu dari kerja keras manusia atau kerja keras buruh pekerja. Contohnya, banyak orang yang mengidolakan tas branded, tetapi orang tersebut tidak memikirkan bagaimana pekerja pabrik membuat barang tersebut dengan gaji yang sangat rendah. Yang keempat, eksploitasi buruh. Menurut Karl Marx, keuntungan besar perusahaan itu berasal dari kerja keras buruh, tetapi hasil kerja kerasnya itu tidak dibagi secara rata atau secara adil kepada buruh. Contohnya, driver ojek online, di mana seseorang ojek online bekerja keras, pasti mereka mendapatkan penghasilan yang cukup, tetapi perusahaan mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dibandingkan ojek online-nya. Yang kelima yaitu perjuangan kelas. Karl Marx percaya bahwa sejarah manusia itu dipenuhi dengan perjuangan kelas atas dan kelas bawah, karena ketidakadilan terus saja terjadi. Maka suatu saat kaum pekerja akan melawan sistem kapitalisme. Menurut Karl Marx, konflik inilah yang nantinya bisa membawa perubahan sosial. Contohnya, demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah atau gaji. Misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki penghasilan yang sangat besar, tetapi perusahaan tersebut tidak pernah menaikkan gaji atau upah yang bekerja di perusahaannya. Nah, sehingga buruh pekerja tersebut menuntut kenaikan upah, sehingga melakukan aksi demonstrasi agar perusahaan mau menaikkan upah atau gaji pekerja. Pandangan Karl Marx tentang kapitalisme. Karl Marx sebenarnya mengakui bahwa kapitalisme itu membawa kemajuan industri dan teknologi. Namun, kapitalisme juga itu menciptakan ketimpangan sosial seperti kemiskinan, eksploitasi, dan penderitaan kelas pekerja. Karena itu, Karl Marx menganggap kapitalisme itu akan runtuh pada waktunya.
Akibatnya konflik internalnya sendiri. Kesimpulan, jadi inti pemikiran Karl Marx adalah bahwa masyarakat kapitalis menciptakan ketidakadilan antara pemilik modal dan pekerja, di mana buruh seringkali dieksploitasi, mengalami ketersaingan, dan hidup dalam ketimpangan ekonomi. Karena itulah Karl Marx percaya bahwa perubahan sosial itu perlu dilakukan agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Emil Durkheim ini adalah salah satu tokoh penting dalam ilmu sosiologi. Emil Durkheim ini lahir pada tanggal 15 April 1858 di Epinal, Prancis. Nah, menurut Emil Durkheim, masyarakat itu memiliki kekuatan yang besar terhadap kehidupan manusia. Jadi, perilaku seseorang itu sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita tinggal atau hidup, seperti keluarga, sekolah, agama, adat, dan aturan masyarakat. Adapun pemikiran Emil Durkheim yaitu yang pertama, fakta sosial. Fakta sosial sudah ada sebelum kita lahir, dan fakta sosial tersebut harus kita ikuti atau mematuhinya. Adapun ciri-ciri fakta sosial itu bersifat memaksa. Masyarakat memaksa individu untuk mengikuti aturan. Contohnya, pengendara harus memakai helm. Nah, jika tidak memakai helm, pasti akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya, berada di luar individu. Aturan sosial tetap ada walaupun seseorang meninggal atau berpindah tempat. Contohnya, bahasa daerah pasti tetap ada walaupun penuturnya sudah meninggal atau berganti generasi, pasti bahasa akan tetap ada. Dan yang terakhir, bersifat umum. Fakta sosial berlaku untuk semua orang. Contohnya, menghormati orang tua, pasti semua orang akan menghormati orang tuanya. Yang kedua, solidaritas sosial. Emil Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat bisa bersatu karena adanya solidaritas sosial. Solidaritas itu berarti kebersamaan dan saling keterikatan antara satu sama lain. Emil Durkheim membagi solidaritas menjadi dua bagian, yaitu solidaritas mekanik, dan dimana solidaritas mekanik ini tuh biasanya ada pada masyarakat tradisional. Misalnya masyarakat yang sederhana dan memiliki pekerjaan yang hampir sama, kepercayaan yang hampir sama, dan adat yang sama. Karena kesamaan itulah mereka menjadi dekat dan kompak. Berbeda dengan solidaritas organik. Solidaritas organik ini adalah yang terjadi pada masyarakat modern, di mana masyarakat modern pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga saling membutuhkan. Misalnya, dokter membutuhkan petani membutuhkan guru membutuhkan pedagang. Nah, karena adanya pembagian kerja, masyarakat menjadi saling bergantung atau saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu pembagian kerja. Menurut Durkheim, semakin modern masyarakat, maka pembagian kerja itu semakin kompleks, di mana dulu orang bisa mengajar semuanya sendiri, tetapi sekarang pekerjaan sudah dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya seorang chef pasti akan memasak dan bekerja di sebuah restoran atau sebagainya. Nah, semua pekerjaan itu memiliki tugas masing-masing. Teori bunuh diri. Emil Durkheim meneliti bahwa
bunuh diri ini tuh bukan hanya karena masalah pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial. Emil Durkheim membagi menjadi beberapa jenis dari teori bunuh diri, yaitu bunuh diri egoistik. Bunuh diri egoistik ini terjadi karena seseorang merasa dirinya terasingkan dari masyarakat. Terus bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini terjadi karena seseorang telah terlalu mengutamakan kelompok dibanding dirinya sendiri atau pribadi. Dan yang terakhir yaitu bunuh diri anomik. Bunuh diri ini terjadi karena masyarakat mengalami kekacauan norma. Yang kelima, anomi atau kekacauan norma. Anomi adalah ketika aturan sosial melemah sehingga masyarakat bingung menentukan tindakannya. Biasanya terjadi pada perubahan sosial yang terlalu cepat. Contohnya penyalahgunaan narkoba. Nah, di mana ketika aturan atau norma yang melemah, maka masyarakat akan bebas melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Menurut Emil Durkheim, jika norma sosial lemah, maka masyarakat menjadi tidak teratur atau sering melanggar aturan-aturan yang seharusnya tidak dilanggar. Yang keenam, pandangan Emil Durkheim tentang agama. Emil Durkheim mengatakan bahwa agama berfungsi menjaga persatuan masyarakat. Agama membantu masyarakat memiliki aturan hidup, memiliki rasa kebersamaan, dan menghormati nilai moral. Kesimpulan, jadi menurut Emil Durkheim, masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Aturan, norma, dan nilai sosial yang membentuk perilaku individu. Karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa masyarakat. Durkheim juga menjelaskan bahwa fakta sosial mengatur kehidupan manusia. Solidaritas menjaga persatuan masyarakat. Dan yang ketiga, lemahnya norma sosial dapat menimbulkan masalah sosial. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai 3 pemikiran tokoh sosiologi, yaitu Emil Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Saya Herawati mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila ada salah penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.